العالمين والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Sebelum khatib naik mimbar, ada beberapa pengumuman yang akan kami sampaikan. Yang pertama yaitu khatib kita pada hari ini Al-Ustadz Dr. Henry Sayuti MA. Sekali lagi khatib kita pada hari ini yaitu Al-Ustadz Dr. Henry Sayuti MA. Alhamdulillah Ustadz sudah berada di dalam masjid. Kemudian neraca keuangan masjid kas pekan lalu Rp69.516.000, infak Jumat Rp2.830.000, infak mingguan Rp1.258.000, infak mukena Rp1.700.000, infak tahsin Rp200.000, kota infak Rp5.035.000, infak hamba Allah Rp837.000, total Rp81.376.000. Dikeluarkan untuk imarah Rp1.500.000, pelunasan terali kaca Rp3.240.000, operasional dan alat kebersihan Rp436.000, honor petugas Rp13.100.000, dana sosial Rp350.000. Total pengeluaran Rp18.626.000, sehingga saldo kas masjid Rp62.750.000. Kemudian kas anak yatim kas pekan lalu Rp40.147.000, infak Jumat Rp800.000, infak mingguan Rp569.000, jumlah Rp41.516.000. Dikeluarkan untuk santunan anak yatim Rp1 juta, sehingga saldo kas anak yatim Rp40.516.000. Demikian pengumuman yang dapat kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi fatiris samawati wal ard, ghafiriz dzambi wa qabilit taub. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, al-malikul haqqul mubin. Innahu huwa yubdi'u wa yu'id. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, arsalahu rabbuhu rahmatan lil alamin, arsalahu rabbuhu da'iyan ilal haqqi wa sirajan munira, alladhi ballagha risalah wa addal amanah wa nasa'al ummah wa jahada fi sabilihi haqqa jihadih. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala azza wa jal fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu bimanittaqa. Kaum muslimin dan kaum muslimat yang mendengarkan khutbah ini, semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita puji Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Allah telah ciptakan kita dan Allah berikan nikmat yang banyak kepada kita. Bahkan Allah berikan segala fasilitas untuk memudahkan kita hidup secara layak. Bahkan kalau kita hitung nikmat Allah, ternyata lebih banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita, padahal kita tidak pernah minta nikmat itu sebelumnya. Betapa banyak nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita, baik yang kita minta maupun yang tidak pernah kita minta. Tetapi Allah Subhanahu wa taala Maha tahu
Maha mengerti dengan kebutuhan manusia. Maka beliau sebagai Ar-Razzaq, sebagai Rabbul Alamin, senantiasa menyayangi kita semua dan bahkan mencukupkan segala nikmat yang Dia berikan kepada kita. Kemudian kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah tidak hanya memberikan nikmat yang zahir, tetapi juga Allah memberikan petunjuk kepada kita. Alladzi khalaqani fahuwa yahdin. Allah yang menciptakan raga kita, menciptakan fisik kita, tetapi Allah juga yang membimbing kita, yang memberi hidayah. Karena itu Allah tidak biarkan kita hidup secara tidak menentu. Allah Subhanahu wa taala tidak inginkan hidup kita secara bimbang, tetapi Allah tuntun kita, Allah bimbing kita dengan memberikan hidayah. Dan hidayah yang terbesar yang patut kita syukuri adalah hidayah iman, dan hidayah kita selalu ingin taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita sampaikan pula kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun kita tidak pernah bertemu dengan beliau, mata kita belum pernah menatap wajah beliau, tetapi hati kita sangat terpaut dengan beliau. Betapa cintanya kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka semua kita harus bercita-cita, mari kita pahami sunnah beliau, kita tapaki jalan yang pernah beliau ajarkan kepada para sahabatnya, sehingga insya-Allah dengan menapaki jalan tersebut, dengan mengikuti perintah yang Allah berikan kepada Rasulnya, insya-Allah suatu saat kita akan bisa memandang wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di surga Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya sebagaimana pesan yang selalu dibacakan, disampaikan oleh khatib di awal khutbah, mari sama-sama kita tingkatkan mutu kehidupan kita, mutu pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga senantiasa hidup kita tidak ada berubahnya satu tanggal, tidak ada berubahnya satu hari, kecuali hidup kita semakin berkualitas, kecuali hidup kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kaum muslimin yang berbahagia, salah satu cara untuk menjadikan hidup kita yang berkualitas tidak lain adalah kita memperbanyak bekal kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dan bekal yang paling baik, yang paling bagus, yang paling hebat yang Allah perintahkan kepada kita tidak lain kecuali dengan mentaati perintah Allah dan menjauhi segala larangannya, dan ini yang disebut dengan takwa. Kaum muslimin rahmati Allah Subhanahu wa taala, syariat Islam ini sangat adil, sehingga kemuliaan seseorang tidak ditentukan oleh pengaruh dia di muka bumi ini. Kemuliaan seseorang tidak ditentukan oleh kekuasaan, berapa besar kekuasaannya yang dititip pada dirinya. Dan kemuliaan itu ternyata tidak Allah titip kepada orang-orang yang memiliki harta. Kemuliaan itu juga tidak Allah berikan kepada orang yang berilmu yang tidak mengamalkan ilmunya. Tetapi kemuliaan itu ternyata Allah berikan kepada orang-orang yang bertakwa, yang sangat cinta kepada perintah dan sangat benci kepada larangan Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagai pelengkap tausiah khutbah kita pada hari ini, kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari senantiasa kita patutkan hidup kita ini untuk senantiasa belajar, untuk senantiasa berjalan di permukaan bumi ini di atas rel, di atas platform yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kaum muslimin yang berbahagia, kebiasaan hidup kita, kebiasaan seseorang dalam hidup ini akan menentukan kondisi dia bagaimana nanti berpulang ketika bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Man 'asha 'ala syai' mata 'alai, wa man mata 'ala syai' bu'itsa 'alai. Barang siapa yang membiasakan suatu kebiasaan tertentu secara terus-menerus, bisa jadi Allah mematikan dia di atas kebiasaan tersebut. Dan barang siapa yang dimatikan oleh Allah dalam keadaan tertentu, maka Allah akan bangkitkan dia di atas kebiasaan, di atas kondisi tersebut. Kaidah hidup ini kaum muslim yang berbahagia mengajarkan kepada kita, mari senantiasa kita biasakan tradisi yang baik, karena dengan membiasakan tradisi yang baik tersebut, insya-Allah kita akan dipanggil oleh Allah dalam kondisi tersebut. Maka kaum muslim yang berbahagia,
sebagai salah satu ajaran Rasulullah, ajaran Islam yang sangat ringan, yang mesti senantiasa kita perhatikan dalam kehidupan kita ini. Ada 3 hal tradisi biasa, tetapi manfaatnya luar biasa, sehingga insyaallah dengan begitu kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan kebaikan tersebut. Misalnya salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma naqasat shadaqatun min mal." Tidak akan pernah mengurangi harta orang-orang yang mau bersedekah. Kemudian, "Ma naqasat shadaqatun min mal." Tidak akan mungkin mengurangi harta bagi orang-orang yang membiasakan hidupnya untuk bersedekah. Wa ma zadallahu abdan bi'afwin illa izzah. Tidak akan ada seseorang itu diberikan rasa pemaaf oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali Allah angkat derajatnya. Wa ma tawaddu'a ahadun lillahi illa rafa'ahu Allah. Dan tidak ada seorang pun yang merendahkan diri, bertawadhu, kecuali Allah angkat derajatnya. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada tradisi, ada 3 kebiasaan yang baik yang sebetulnya secara zahir bertentangan atau berbeda dari secara hakikat dalam melaksanakan kegiatan ini. Pertama, kaum muslimin yang berbahagia, apabila kita mau peduli dengan orang lain, lalu bersedekah, memberikan sesuatu kepada orang yang membutuhkan, baik orang itu meminta maupun tidak meminta, maka apa yang kita berikan itu di sisi Allah tidak akan pernah mengurangi harta kita. Maka semangat bersedekah inilah menjadi tradisi-tradisi orang dahulu. Bahkan saking hebatnya dengan membantu orang lain dengan bersedekah ini, sampai-sampai para sahabat dulu tidak akan pernah berubah dari subuh sampai maghrib, tidak akan berubah hari kecuali pada hari itu dia pernah bersedekah. Dan para muslim yang berbahagia, sedekah yang paling afdal adalah sedekah yang diberikan oleh orang yang sedang kesusahan. Kalau orang kaya membantu, itu pahalanya sangat besar. Tetapi apabila kita merasa kurang dalam kondisi susah, lalu kita mau bersedekah, pahalanya sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. 1 dirham, 1 rupiah yang disedekahkan oleh orang kaya dan 1 dirham yang disedekahkan oleh orang miskin, ternyata pahalanya jauh lebih besar 1 dirham yang disedekahkan oleh orang-orang yang miskin. Kaum muslim yang berbahagia, ini menunjukkan kepada kita bahwa bersedekah itu adalah amalan soleh yang tidak hanya pada orang kaya, tetapi juga kepada orang-orang yang tidak berpunya atau orang-orang biasa. Yang kedua, kaum muslim yang berbahagia, ini suatu lagi kehebatan ajaran Islam. Semakin kita maafkan orang lain, semakin kita beri pintu maaf kepada orang lain, ternyata Allah berikan kemuliaan kepada kita. Padahal sesungguhnya secara zahir, ketika kita maafkan orang lain, sebetulnya kita sedang rendah diri kita minta maaf, memberi maaf kepada orang lain. Tetapi kata Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikatakan, "Wa ma zadallahu 'abdan bi'afwin illa 'izzan." Tidak ada seseorang yang Allah tambah dalam hatinya sebagai seorang pemaaf kecuali Allah angkat derajatnya. Kaum muslim yang berbahagia, memberi maaf itu sangat penting, sehingga seseorang sahabat itu modal memberi maaf saja sudah cukup bagi dia untuk memasuki surga Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apabila dia tidur, tidak ada satupun kesalahan manusia di dunia pada hari itu kecuali telah dia maafkan. Dan yang terakhir, kaum muslim yang berbahagia, tradisi baik yang harus kita tradisikan, yaitu ama tawaddu'a ahadun lillah illa rafa'ahu Allah. Apabila seorang merendahkan diri, bertawadhu, tidak sombong, maka Allah akan angkat derajatnya. Kita merendah, tetapi Allah justru mengangkat derajat kita. Kaum muslimin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah 3 hal yang harus kita pelajari, sehingga dengan begitu walaupun kondisi kita susah, tetap kita bersedekah. Kemudian walaupun sulit sekali untuk memaafkan orang lain, tetap saja pintu maaf itu kita berikan, karena sesungguhnya kita bukan sedang memberi maaf kepada seseorang, tapi sebetulnya kita sedang membentangkan jalan tol menuju kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga adalah tidak ada salahnya merendahkan hati kita, merendahkan diri kita, karena sesungguhnya dengan tawadhu itu justru Allah angkat diri kita, sebagaimana orang yang sombong justru akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun.
Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru ala taufiqi wa amtinanih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Kaum muslimin jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu mari kita tradisikan kebiasaan yang baik. Tetapi satu hal yang perlu kita ingat ketika kita sudah berada pada posisi kebaikan, ketika kita mampu mendulang amal-amal soleh, satu hal yang harus dijaga kaum muslim yang berbahagia, sebagaimana diingatkan oleh Allah dalam surah An-Najm, fala tuzakku anfusakum. Sebanyak apapun amal soleh kalian, sebanyak apapun kalian bersedekah, sehebat apapun kalian salat malam, jangan pernah kalian merasa diri kalian yang paling suci. Fala tuzakku anfusakum. Kaum muslim yang berbahagia, Allah menyuruh kita untuk mensucikan diri kita, tetapi Allah sangat melarang untuk merasa sok suci. Kenapa kaum muslimin yang berbahagia? Karena Allah katakan huwa a'lamu bimanittaqo, karena sesungguhnya Allah lebih tahu siapa sebetulnya yang paling bertakwa di antara kita. Kaum muslim yang berbahagia, mudah-mudahan Allah bantu kita untuk membuat kebaikan lebih banyak lagi, karena hanya ini yang membuat kita akan sumringah, akan senyum ketika bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, dengan catatan jangan pernah merasa rendah dan merendahkan orang lain dan justru merasa amalan kita paling hebat dan paling baik. Yang perlu kita khawatir kaum muslim yang berbahagia, sesungguhnya amalan itu dihitung oleh Allah adalah di detik-detik ketika kita meninggalkan dunia ini. Amalan itu yang akan dinilai adalah akhirnya. Maka jangan pernah kita merasa ada orang pendosa lalu kita remehkan mereka, karena kita tidak tahu justru di detik-detik mereka akan pulang nanti, mereka bertaubat dan akan diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita perbanyak ibadah, terutama salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apalagi hari ini hari Jumat, karena Allah telah ingatkan kita bersama. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Amin ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus salah.